Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita masih membahas tentang keberkahan. Keberkahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seorang muslim hendaknya mencari keberkahan di tempat-tempat atau pada perbuatan-perbuatan yang memang di situ ada keberkahan. Dan ingat prinsip dalam mencari berkah. Kita harus ingat prinsipnya. Yang pertama, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan keberkahan, Allah yang menurunkan keberkahan. Maka orang yang minta keberkahan, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, media atau sarana yang diharapkan keberkahannya, seperti benda, perkataan dan perbuatan yang diakui oleh syariat, hanyalah sarana keberkahan, bukan pemberi berkah. Jadi ada benda, tempat, perkataan yang Allah katakan itu barakah, maka ingat itu hanya media, sarana. Hanyalah sarana keberkahan, bukan yang memberi keberkahan. Pemberi keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang ketiga, mencari berkah itu merupakan perkara syariat, urusan agama. Maka yang menentukan adanya keberkahan pada sesuatu adalah syariat. Jadi kita katakan ini berkah kalau ada landasan syariatnya, landasan syar'inya bahwa memang ini berkah. Jangan mengatakan keberkahan sesuatu ada pada tempat atau benda, padahal syariat tidak pernah mengakui itu sebagai tempat atau benda yang berkah. Dan yang terakhir, keberkahan sesuatu kita cari, kita dapatkan tentunya dengan cara-cara yang diajarkan di dalam Islam. Karena keberkahan ini merupakan atau ngalap berkah, mencari berkah itu merupakan perintah dan juga anjuran dalam agama, maka caranya pun jangan sampai melanggar aturan agama. Intinya semua kembali kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita sudah membahas terkait dengan al-barakah. Yang telah kita bahas itu keberkahan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ada pada Nabi itu barakah,
termasuk tubuhnya, keringatnya, bahkan sampai ludahnya. Ya, namun tidak sampai pada kotoran-kotorannya. Para sahabat Nabi itu betul-betul mencari berkah dari sisa wuduknya Nabi. Bahkan Nabi meludah pun di tadah. Namun seperti yang telah saya jelaskan, pendapat yang kuat, yang rajih adalah ini hanya khusus ya, keberkahan zatiyah, zatnya, fisiknya itu hanya khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada semua manusia. Dan ini yang menunjukkan salah satu keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa zatnya beliau, tubuhnya beliau tidak sama dengan siapapun. Maka kalau selain Nabi, seperti para ulama, orang-orang soleh, ya kita tidak perlu mengambil keberkahan dengan ngusap-ngusap. Bahkan sampai sandalnya pun diusap-usap, itu terjadi. Ya. Ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena jelas sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi menjelaskan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang sahabat yang kemudian ngalap berkah dengan tubuhnya sahabat yang lain. Tidak ada sahabat yang kemudian mengambil keberkahan dari sisa-sisa wuduknya Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang kemudian ngusap-ngusap tubuhnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu manusia yang paling baik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kita bisa memperoleh keberkahan dari orang-orang saleh? Caranya apa? Seperti yang saya sampaikan, bukan ngusap-ngusap tubuhnya, tapi dengan menghormatinya, memuliakannya, menghargainya, mengambil ilmunya, meneladani sikap-sikap baiknya. Ya. Itu yang dituntun di dalam Islam, tuntunan Islam. Maka pendapat yang kuat itu hanya pada zatnya Rasulullah SAW. Saya katakan pendapat yang kuat karena memang di kalangan ulama seperti Imam Nawawi mengatakan, mengkiaskan bahwa zatnya orang-orang saleh dikiaskan. Jadi boleh mengambil keberkahan dari zatnya orang saleh, tubuhnya orang saleh, dikiaskan dengan Nabi. Namun ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Asy-Syatibi. Dan tidak mengambil barakah dari tubuh manusia selain Nabi, ini juga untuk menutup pintu kultus dan ghulu terhadap individu-individu. Yang saat ini kita lihat kultus itu terjadi. Kultus itu terjadi. Ada orang yang sampai merangkak-rangkak. Saya mendapatkan kisah, cerita dari seorang teman yang jujur tentunya. Ada yang sampai orang itu mengusap-ngusap, yaitu alas kakinya. Katanya gurunya, diusap alas kakinya, bukan kakinya. Ya, sandal yang dipakai di jalan itu loh. Dan itu bisa berkembang sikap-sikap seperti itu sampai pada sikap menghambakan diri kepada makhluk. Maka di antara saddud dzara'i, menutup pintu-pintu kesyirikan, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zatnya Nabi sepakat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian, ya, zatnya Nabi itu termasuk pakaiannya Nabi, rambutnya Nabi. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang ulama besar di Madinah,
beliau menegaskan bahwa sisa-sisa itu sudah tidak ada. Maka waspada, harus hati-hati terhadap klaim-klaim yang saat ini diklaim sebagai sisa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu butuh kajian, butuh penelitian. Butuh penelitian itu. Namun beberapa ulama seperti Syekh Abdul Muhsin mengatakan sudah tidak ada. Ya. Bagaimana dengan mencium tangan orang saleh? Mencium tangan orang saleh diperbolehkan, dianjurkan. Tapi bukan dalam rangka karena kulitnya berkah, bukan. Tapi sebagai bentuk penghormatan. Ya. Jadi jangan salah faham ketika kita mengatakan zatnya, tubuhnya itu tidak seperti tubuhnya Nabi. Jangan salah faham, kemudian kita tidak boleh menyentuhlah. Boleh. Ya. Mencium tangannya, mencium kepalanya, merangkul, itu tanda kita memuliakan. Dan insya Allah keberkahan itu pada kita memuliakannya. Memuliakan ilmunya, memuliakan kesalehannya. Bukan semata-mata tubuhnya. Seperti tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang menyamai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Tidak ada yang menyamai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa keringatnya Nabi itu wangi. Coba tes keringatnya selain Nabi. Ya. Keringatnya Nabi itu wangi sehingga dijadikan pengharum ruangan oleh istri beliau. Karena memang Allah ciptakan berbeda dengan selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu di antara hal yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita apa? Yang lalu apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Inilah pentingnya ilmu itu diulang-ulang. Karena kita suka lupa. Dan itu wajar, manusiawi. Ya. Makanya kalau ngaji itu gak apa-apa Pak, ngulang ilmu itu gak apa-apa Pak. Duduk di majlis taklim, pembahasannya sama, duduk aja. Bisa jadi nanti kita diingatkan dengan hal-hal yang kita sudah lupa. Maka di antara keberkahan itu Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai teman yang selalu kita baca, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, bacaan yang rutin kita baca, dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mungkin menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari, wallahi akan turun keberkahan. Dengan niat karena Allah. Dan cintai Al-Quran. Buang segala bacaan-bacaan yang sering saat ini kita baca, buang Pak. Mayanfa'. Entah itu berita-berita dari si fulan atau si alan. Kalaupun mau membaca berita tentang kondisi, bacalah secukupnya. 5-10 menit cukup sudah, 1 hari cukup itu. Lebih dari cukup. Selain itu bacalah hal-hal yang bermanfaat termasuk Al-Quran. Barokah. Jangan dibalik Pak. Berita politik dibocor, diulang-ulang. Padahal isinya tidak ada kebaikan. Apalagi mendatangkan keberkahan. Bahkan isinya terkadang hanya qila wa qala. Katanya, dikatakan, disibukkan dengan itu. Akhirnya hilang keberkahan dalam kehidupan kita. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata Allah, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Nabi Muhammad SAW. Yang penuh berkah.
Penuh berkah Al-Quran itu. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ini Al-Quran. Kemudian ikhwani fillah, keberkahan itu juga ada pada transaksi bisnis jual beli yang dilakukan dengan cara-cara yang legal secara syariat, sama-sama jujur, sama-sama transparan. Maka Allah akan memberkahi harta yang mereka dapatkan. Di antara cara kita mendapatkan keberkahan dalam harta kita, maka lakukan transaksi itu dengan prinsip kejujuran. Jangan ada kebohongan di antara kita. Kata Nabi SAW, jikalau penjual dan pembeli sama-sama jujur menyampaikan apa yang harus disampaikan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berkahi transaksi jual beli mereka. Kalau penjual jujur, dia dapat nilai, dia dapat uang. Walaupun keuntungannya mungkin gak banyak, tapi barokah. Kalau barokah itu bisa dinikmati dan hartanya bisa membuat dia sehat, lebih dekat dengan Allah, itu barokah. Pembeli pun demikian, dia mendapatkan barang karena dia membeli dengan cara yang jujur. Maka barangnya pun barokah, insya Allah awet. Itu berkah. Keberkahan itu adalah mengalirnya kebaikan, awetnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu makna dari apa? Al-barokah. Tapi kalau sebaliknya, kita melakukan transaksi jual beli, bisnis, melakukan akad yang sifatnya saling menguntungkan, kemudian di situ ada kebohongan, ada pemalsuan, ada hal-hal yang ditutupi yang seharusnya tidak boleh ditutupi, maka Allah cabut keberkahannya. Kalau Allah cabut keberkahannya, hartanya tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia wal akhirah. Ini diantara hal yang bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian, keberkahan itu juga Allah munculkan dalam apa? Dalam makanan yang kita makan secara bersama-sama. Jama'ian Pak, jamaatan. Kita ingin makanan barakah, berkumpullah. Nabi SAW, fajtami'u ala ta'amikum, wadhkuru smallahi fih, yubarak lakum fih. Berkumpullah kalian menikmati makanan, ijtami'u, wadhkuru smallah, dan sebutlah nama Allah. Artinya baca bismillah. Apa kata Nabi? Yubarak lakum fi, kalian akan diberkahi padanya. Maka makanan yang dibacakan bismillah, bismillah itu salah satu fungsinya adalah litabarruk. Ucapan bismillah itu litabarruk, untuk memperoleh keberkahan dari apa yang kita kerjakan, yang kita mulai dengan bacaan bismillah. Jangan remehkan bacaan basmalah, Pak. Kegiatan apapun yang ingin kita lakukan, selama kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, ketaatan kepada Allah, mulailah dengan bismillah. Termasuk makan, minum, jangan lupa baca bismillah. Barakah, jangan diremehkan itu. Bismillah juga lil isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa makan bersama-sama itu berkah. Ini hampir hampir gak ada itu, hampir punah itu. Makan bersama-sama itu di kalangan kita. Ya. Wallahualam mungkin masih banyak di pesantren. Dan saya ingat dulu di pesantren di awal-awal saya yang nyantri, itu makanan itu, piringnya itu masih banyak santri yang makan bersama, Pak. Memang nikmat, Pak. Kalau sekarang mungkin kelihatannya waduh jijik, Pak. Tapi betul-betul nikmat, Pak.
Cuma tetap harus menjaga etika makan, ya. Jangan keluarkan makanan dari mulut disembur, yo jangan, yo ndak barokah itu. Ya, lidahnya kita bukan seperti lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan karena barokah terus makannya ndak pakai etika, Pak. Mangan, ya, kecapannya ndak dijogo. Kadang-kadang jatuh dari mulutnya. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan, Mas, walaupun makanan ini barokah tapi mulutmu ya ndak barokah. Ya. Jadi tetap makan bersama itu ya dijaga. Tapi itu barokah, Pak. Keberkahannya disebutkan oleh Nabi apa? Kata Nabi, 2 porsi makanan jika dimakan bersama itu bisa mengenyangkan 3 perut. Itu namanya barokah. 2 bisa mengenyangkan 3. 3 bisa mengenyangkan 4. Itu namanya barokah, ziyadatul khair. Jadi porsi 2 bisa kenyang 3, Pak. Dan itu dirasakan betul, Pak. Kelihatannya sak nampan iki tidak cukup. Iki berapa orang? 5 orang. Itu pun belum lagi ada tambahan supporter datang, Pak. Bla 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 bla. Tapi alhamdulillah kenyang, Pak. Kalau barokah itu makan sedikit kenyang. Itu ciri makanan barokah. Kalau kita makan 2 piring tidak kenyang, bisa jadi lupa baca bismillah. Kalau sudah baca bismillah ya mungkin cacingan ya. Barokah itu sedikit, bismillah, kenyang, Pak. Nutup itu. Kenapa? Di antara keberkahan bismillah mengusir syaitan. Kalau Anda ingin mengenyangkan syaitan, menggemukkan syaitan, jangan baca bismillah ketika makan dan minum. Itu sama kita ngundang syaitan, syaitan, faddal, iki ono yuk kulan, makanan ini. Ya. Tentu kita tidak akan membuat syaitan senang. Usir syaitan dari makanan kita dengan bacaan bismillah. Demikian pula ketika masuk rumah, usir syaitan dari rumah kita. Jangan biarkan bermalam di rumah kita dengan apa? Masuk membaca zikir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar dan kami bertawakal kepada Allah. Kemudian ketika makan bacalah bismillah. Ketika minum bacalah bismillah. Melepas pakaian bacalah bismillah. Setan keluar dari rumah kita tidak betah. Tapi kalau kita masuk rumah tidak baca bismillah, tidak ada salam. Masuk rumah tidak ada salam, makan tidak ada bismillah, minum tidak ada bismillah. Yang ada hanya lantunan lagu, musik. Setan semua masuk ke rumah kita, Pak. Walaupun dede kita penuh dengan ayat-ayat Allah. Itu tidak ngefek. Ya. Rumah kita barokah bukan pasang ayat-ayat Allah, Pak. Silakan dipasang tapi hanya sekedar untuk mengingatkan kita. Dindingnya ayat-ayat Allah, hatinya ayat-ayat syaitan. Apa ayat-ayat syaitan itu? Lagu-lagu. Dijaga oleh Allah? Tidak mungkin. Quran itu dibaca. Quran itu dibaca, dimasukkan dalam hati, Pak, bukan dibuat jimat, bukan dilukis. Umat Islam, umat yang diajarkan oleh Nabi, itu bukan umat yang hanya membanggakan penampilan. Kita dididik oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya Al-Quran itu kemudian kita tampilkan di depan dengan suara kita. Tapi Al-Quran itu menyerap masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita jadikan sebagai tuntunan. Saat ini semua syiar-syiar agama itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar penampilan. Ya. Semuanya dibuat penampilan, Pak. Bayangkan Quran dikai jimat, tak dibocor. Ya Allah, memang Al-Quran diturunkan untuk itu.
Quran itu diturunkan untuk menjadi pembimbing. Kembali kepada makanan ini, ma'asyiral muslimin, maka di antara yang mendatangkan keberkahan itu makan bersama, Pak. Ya. Ini yang memang sudah, tradisi ini yang sudah hilang. Ya. Apalagi sekarang ini sangat disayangkan. Terkadang sudah makan dengan porsi masing-masing, Pak, piringnya masing-masing, Pak. Itu pun hatinya tidak bersama, Pak. Kita lihat sekarang keluarga-keluarga. Kalau dulu saya ingat betul, Pak. Makan itu semua keluarga harus kumpul. Makan bareng. Walaupun ya satu-satu piring, piringnya masing-masing, tapi semuanya bareng, Pak. Di situ ada komunikasi. Sekarang hilang. Di antara yang memutuskan hubungan, jasadnya, raganya bersatu, tapi hatinya terpisah. Ini bapak sama anak, bapak sama istri. Yang satu ada di Spanyol, yang satu ada di Prancis, Pak. Dengan apa? Dengan gadgetnya. Tidak ada, hilang sudah keberkahan, terputus. Tidak ada komunikasi, tidak ada canda bersama, berbicara bersama, akhirnya hati ini kering. Ini yang sekarang terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan berbicara tentang tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari tempat-tempat tersebut. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.